merupakan taksonomi atau jenis risiko sesuai dengan pedoman strategis penyusunan KAP tahun 2026 anak perusahaan dari PT Danantara Asset Management. Nah, yang pertama ini ada strategis risk atau resiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, termasuk di dalamnya ini demand change, supply competition, business model disruption, climate or natural disaster, dan juga terorisme threat. Jadi seperti kemarin em, kejadian La Nina itu bisa menjadi masuk di sini ketika terjadi ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan suatu keputusan ketika terjadi perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu market risk, yaitu potensi kerugian karena pergerakan variabel pasar atau faktor pasar dari posisi, portofolio, ataupun bisnis model yang dimiliki. Nah, variabel pasar yang dimaksud ini adalah suku bunga, nilai tukar, perubahan harga komoditas. Nah, konflik geopolitik kemarin itu juga termasuk dalam market risk ini, karena di situ uh, kan itu tukar dolar AS terhadap rupiah. Kemudian yang ketiga financial risk, yaitu resiko akibat ketidakmampuan mengoptimalkan atau dalam mendapatkan pendanaan eksternal atau sumber pendanaan internal dari arus kas atau aset liquid perusahaan. Nah, dalam rangka mendukung kegiatan operasi atau pemenuhan kewajiban, termasuk dalam bagian di risiko keuangan, adalah kegagalan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang usaha, asuransi adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Kemudian kredit atau kontraparti kredit, yaitu resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan, termasuk dalam resiko kredit adalah concentration risk, kemudian counterparty credit risk, settlement risk, dan country risk, atau transfer risk, sovereign risk, dan macroeconomic risk. Kemudian selanjutnya yang kelima ada operational risk. Nah, itu adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Termasuk dalam risiko operasional yaitu keamanan cyber. Selain keamanan cyber ini ada tebu tidak dicapai, rendemen tidak tercapai, gula mil tidak dicapai, dan lain sebagainya. Kemudian investment atau project risk yaitu perubahan ekspektasi return dari suatu investasi atau proyek akibat terjadi cost overrun, specification change, and delay, kegagalan proses assessment awal. Kemudian reputational risk yaitu resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif, kegagalan menangani krisis, penurunan brand values, rusaknya citra perusahaan. Nah, reputational risk ini biasanya dapat tercermin dari berita-berita yang terkait dengan PTSGN. Selanjutnya yaitu regulatory, legal, and compliance risk, yaitu resiko akibat terjadinya perubahan perundang-undangan, tuntutan hukum, dan atau kelemahan aspek yuridis seperti kontrak, legal system, dispute and litigation. Kemudian ketidakpatuhan dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.